Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Pesak Barefullah dan NPM 2315061011 dari kelas Keamanan Sistem Informasi kelas D. Kali ini saya akan memonitoring di sebuah software yang dimana software ini bernama PRTG, di mana saya akan memonitoring memori, traffic, storage, dan CPU eh, menggunakan Linux Ubuntu, di mana dia akan terhubung dengan Linux Ubuntu. Nah, kita langsung saja untuk mengkonfigurasi untuk menghubungkan eh, PRTG dengan Linux-nya ini. Jadi pertama-tama sebelum eh, kita menghubungkan, kita perlu sudo apt update. Nah, kita tunggu sampai update daftar dari paket-paketnya. Lalu setelah ini kita akan menginstal SNPD-nya dan SNP-nya juga. Oke, selanjutnya setelah kita install, kita akan masuk ke sudo nano etc slash snp slash snmpd dot configuration. Salah dan dot. Nah, di sini udah masuk ke dalam konfigurasi SNPD-nya. Nah, di sini karena saya udah mengubah, kita sebenarnya yang kita ubah di bagian sini agent address SNPD UDP 161. Jadi dia ini kayak memberitahu SNPD SNMP-nya untuk mendengarkan di semua alamat IP-nya. Jadi alamat IP servernya dipakai semua, bukan hanya yang internal saja. Nah, selanjutnya ini pada bagian paling bawah. Nah, ini ada community public default. Kita keluarin, kita hilangin tanda pagarnya. Nah, setelah tanda pagar baru kita save. Ctrl X lalu Y. Lalu kita sudo systemctl restart snmpd. Oke, setelah itu kita lihat sudo sudo ufw allow 161/udip. Jadi ini untuk mengakses izinkan masuk koneksi masuk di port 161. Dapat lihat di sini sudah ada existingnya rule-nya, berarti sudah saya tambahkan. Lalu juga sudo ufw reload, di mana ini untuk reload firewall menerapkan aturannya. Jadi, nah selanjutnya itu firewall udah di reload, lalu kita snp, kita masukkan IPA dulu. Nah, dapat lihat di sini udah dilihat dapat dapat IP-nya. Jadi kita snmp walk min min v2c min c public 192.168.100.235. Nah, dapat dilihat ini bahwa ini udah berhasil. Ini ada semua data yang dilaporin dari Ubuntu-nya. Nah, jadi kita langsung saja ke menambahkan Ubuntu-nya di PRTG. Oke, kita udah masuk ke bagian file PRTG-nya. Kita buka, kita run as administrator. Nah, dapat dilihat di sini bahwa udah ini kita centang aja yang ini juga. Kita save, kita okein. Nah, kita tunggu saja sampai ininya selesai. Oke, karena udah selesai, kita langsung saja masuk ke bagian ini. Langsung ke HTTP slash slash. Masukkan IP-nya, kita langsung cek saja IP dari yang saya gunakan. Nah, ini IP address-nya. Langsung saja kita ubah, langsung masuk. Nah, dapat lihat kita udah masuk ke dalam PRTG-nya. Kita login saja.
Nah, setelah ini kita langsung saja masuk ke device. Nah, setelah kita udah masuk ke device, kita ke bagian local prop ini, kita add device. Nah, kita masukkan di sini nih, server Ubuntu. Lalu kita masukin IP tadi, IP dari Ubuntunya 192.168.100.235. Oke, kita langsung saja okein. Oke, lanjut. Sini kita akan masuk ke bagian setting. Kita tunggu. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian bawah. Kita cari yang namanya Credential SNMP Device. Nah, ini kita gunakan versi yang V2C, lalu public. Udah, itu kita save. Selanjutnya kita kan yang traffic terakhir. SNP traffic. Kita pakai. Lalu untuk yang ini kita gunakan yang oke, yang dua saja. Oke, dapat dilihat bahwa di sini udah up. Tadi kan dapat dilihat dia statusnya down dan dia tidak menerima data. Nah, jadi saya sendiri udah menemukan cara agar dia up. Untuk cara dia up itu, kita masuk ke bagian ini sudo nano. Nah, di sudo nano config untuk SNPD-nya nih, kita bagian nih. Di bagian ini kita tambahkan this space slash ini. Nah, lalu kita X, lalu kita antar eh, restart SNPD-nya, lalu kita status SNPD-nya. Eh, kita lihat kalau udah aktif, berarti udah aktif, kita balik lagi. Nah, saya itu kita dapat melihat bahwa yang untuk device-nya, untuk disknya ini sudah terbaca. Nah, mungkin itu saja untuk bagian konfigurasinya. Setelah ini kita akan tunggu 3 jam. Lalu setelah 3 jam ini kita akan mm, tambahin bagian analisisnya. Baik, sudah sekitar jam 8.44 sekarang, udah sekitar 3 jam lebih saya memonitoring untuk keempat sensor ini. Oke, kita mulai dari CPU terlebih dahulu. Dapat dilihat ini sekitar 1 menit terakhir, sekitar ada last value sekitar 0,06, di mana dapat dilihat ke live datanya saja. Ini dia hampir sekitar 0,1. Berarti kenapa masih rendah untuk pada bagian akhir-akhir ini? Karena saya mendiamkan laptop saya, jadi saya untuk CPU tidak terlalu bekerja banyak. Nah, sedangkan untuk Ubuntu tadi kan pas di bagian pertengah-tengahan saya setelah saya memasukkan sensor, saya masih melakukan beberapa pengkonfigurasian pada servernya, Ubuntu server, sehingga dia cukup melonjak dibandingkan yang lain, dibandingkan waktu
sekitar agak malam ini. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa untuk bagian CPU-nya dia terdapat beberapa lonjakan pada di bagian awal-awal. Nah, dapat dilihat saja di overview untuk oh ya untuk di bagian live data kita lihat bahwa 100% datanya ini terkirim. Kita langsung saja ke ini. Nah, last value-nya ini sekitar 0,02 dengan maksimumnya 0,56. Kita lihat saja di bagian bawah. Nah, di sini dapat lihat data-datanya. Untuk ini membuktikan bahwa kinerja CPU masih sangat ringan, sehingga dia eh, masih sangat di bawah sini. Oke, kita lanjut saja ke bagian yang selanjutnya. Oke, kita langsung ke yang traffic. Nah, dapat dilihat bahwa di sini bahwa dia itu grafiknya sangat lurus, di mana ini menunjukkan bahwa selama beberapa jam terakhir dari awal sampai akhir tidak ada data yang masuk ataupun yang keluar. Nah, ini sangat normal karena Ubuntu servernya tidak saya banyak gunakan, sehingga dia flat saja. Dapat dilihat juga di sini untuk rata-ratanya juga masih sangat kecil untuk eh, traffic yang keluar, traffic yang masuk. Jadi sekitar total 0,88 MB. Ini terlalu banyak di bagian awal-awal saja. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian baik. Selanjutnya terdapat disk free di mana untuk yang ketiga ini dapat dilihat bahwa kita langsung saja ke bagian nih free space di mana dia sekitar 90%. Jadi ini masih sangat kosong untuk ruang yang tersisa untuk server Ubuntu-nya. Lalu dapat dilihat juga di live datanya, memori grafiknya dari awal sampai akhir pun ini lurus terus. Kenapa? Karena dapat dilihat bahwa karena server kita ini tidak aktif menulis atau menghapus file-file besar, sehingga pengguna disknya itu stabil. Jika kita menggunakan banyak menghapus file ataupun menambah file yang besar, sehingga itu dapat terjadi lonjakan. Sedangkan kita sekitar jam dari awal saya memonitor dan akhir saya tidak banyak mengotak-atik untuk bagian Ubuntu server, sehingga dapat dilihat di sini flat-flat aja. Dapat dilihat juga ini sekitar 0,02 GB untuk ini ya, dan free space-nya masih sekitar 90%. Oke, selanjutnya ke bagian Linux memory info, di mana untuk penggunaannya nih sekitar dapat kita lihat di bagian sini. Nah, dia hanya sedikit juga untuk perubahannya, agak flat. Jadi untuk yang misalnya warna coklat ini, dia ini untuk yang eh, apa namanya free physical memory. Jadi dia yang free. Sedangkan yang warna biru ini atau available memory. Nah, di mana dapat dilihat banyak lurus semua. Nah, ini dapat terjadi karena penggunaan server yang udah dijelaskan tadi sangat minim, sehingga tidak banyak penggunaan pada memori, sehingga dia terlalu flat dan tidak ada tanda-tanda penggunaan RAM yang terlalu banyak. Dapat dilihat juga di sini
masih rendah, dapat dilihat penggunanya hanya 1,64, hanya untuk membuka ini doang. Ya, hanya dari tadi saya cuman gini doang, sehingga ini yang eh, membuat eh, dia penggunaannya itu sangat rendah. Oke, untuk kesimpulan dari awal video hingga akhir video, dapat dilihat bahwa kita udah mengkonfigurasi atau mendownload pada Ubuntu Server untuk SMPD-nya. Nah, setelah itu kita sudah juga menambahkan sensor-sensor, yang dimana sensor-sensor ini dapat membaca memori, traffic, lalu storage serta CPU, sehingga kita dapat memonitoring eh, apa saja eh, datanya yang dapat dilihat, apakah naik atau turun. Dapat dilihat juga pada kasus kali ini, pada video, karena kurangnya minim penggunaan pada Ubuntu server saat monitoring, sehingga dapat dilihat bahwa eh, terlalu banyak data yang flat karena kurangnya penggunaan. Sehingga di sini sebenarnya untuk penggunaannya dapat dilihat sendiri, datanya itu sangat eh, sedikit penggunaan beban kerjanya, dapat dilihat dari CPU, lalu juga penggunaan traffic, memori, dan juga storage-nya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa eh, sensor-sensor ini sangat berguna untuk melihat, eh, memonitoring, melihat dan juga memonitoring eh, si penggunaan CPU dan lain-lain, agar kita tahu eh, data-data historis jika nanti terjadi masalah, misalnya pada CPU yang tiba-tiba naik, kita dapat tahu, melihat datanya dengan jelas dengan grafiknya. Mungkin itu saja untuk penjelasan untuk eh, video kali ini. Jika ada saya salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.